Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Salam lembut selembutnya kelembutan. Hati yang lembut adalah awal dari kebahagiaan. Berjumpa kembali bersama kami Parandoro Cah Bejo YouTube channel, saluran pemerhati sejarah, budaya dan adat istiadat Nusantara. Pagi hari ini menjelang fajar terbitnya sinar matahari, kami menjumpai Anda. Semoga Anda dalam keadaan sehat, baik, dan tanpa ada kekurangan sesuatu apapun. Itulah harapan dari kami. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang cukup indah ini, mari senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang telah kita terima hingga pada hari ini, terutama nikmat kesehatan. Nah, Parandoro, awali kita dengan minum dahulu agar lebih bersemangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Berbicara mengenai hobi kita tentang burung perkutut, ada satu hal yang ingin kami diskusikan dengan Anda, yaitu yang berkaitan dengan suara manggung burung perkutut. Manggung burung perkutut banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah tentang manggungnya burung perkutut di waktu pagi. Nah, jangan kemana-mana, kita akan bahas lebih jauh lagi. Parandoro, dimanapun Anda bisa menerima tayangan kami, ketika pagi hari, terutama menjelang subuh, ya sekitar antara pukul 3 dini hari hingga waktu fajar terbit matahari, itu ada hal-hal unik dan menarik yang sebenarnya bisa kita simpulkan terkait dengan manggungnya burung perkutut. Burung perkutut yang manggung di pagi hari, terutama dini hari hingga subuh, itu sebenarnya memiliki pesan-pesan tertentu. Pesan-pesan filosofis apa saja yang ingin disampaikan oleh burung perkutut tersebut? Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentunya pesan dari alam yang diterjemahkan oleh burung perkutut tersebut kepada yang punya. Intinya adalah manggung burung perkutut di pagi hari itu yang pertama ingin membangunkan tuannya. Membangunkan tuannya untuk melakukan beberapa hal. Nah, hal yang utama dan pertama adalah menginformasikan bahwa kodrat manusia ketika di pagi hari kita harus bangun, dan tentunya hal pertama yang harus kita lakukan itu lebih dianjurkan dan disyariatkan itu adalah memuja Gusti Allah, dalam artian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini bisa kita lakukan dalam wujud penyembahan, yaitu melakukan sholat sunnah 2 rakaat, semisal sholat tahajud, sholat hajat, ataupun sholat sunnah lain yang bisa kita lakukan. Di sini apabila kita mendengar manggungnya burung perkutut, bersegeralah kita bangun, ambil air wudhu, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah sebagai kode yang diberikan oleh alam. Tentunya kode ini adalah kita digugah, ya, tergugah untuk melakukan penghambaan kepada Sang Maha Pencipta. Dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat amat penting bagi umat manusia. Dan bagi Anda yang memiliki burung perkutut, kok di waktu-waktu itu manggung, sangat-sangat berterima kasih dengan burung tersebut. Karena tanpa alarm, ya, kita bisa terbangun. Soalnya kalau kita menggunakan alarm, entah itu jam, entah itu menggunakan HP, itu bisa mengalami kaget kita itu. Terkadang mendengar suaranya itu kita terkaget. Beda dengan apabila kita biasakan burung perkutut kita manggung di waktu pagi, di waktu pukul 3 misalnya atau setengah 4, itu kita terbangun dan itu rasanya akan lebih fresh dan alami karena kita tidak kaget dengan suara alarm mesin. Itu yang pertama, kita beribadah, bangun menyembah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pesan yang kedua adalah bahwasanya pagi hari adalah saat di mana kita akan melakukan awal dari segala aktivitas di hari itu.
Misalnya hari ini berarti pagi seperti inilah awal mula kita ingin merencanakan, kita ingin memulai sesuatu itu di pagi hari. Oleh karenanya dengan kita dibangunkan oleh burung perkutut, selain tadi kita telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat dan berdoa atau ngaji misalnya, kita juga yang kedua adalah faktor kesehatan. Jadi ketika kita bangun pagi seperti ini adalah kita mendapatkan hal-hal yang berbau kesehatan. Pertama, jelas oksigennya masih, udaranya masih bersih, sehingga kandungan oksigennya sangat tinggi. Hal ini meningkatkan metabolisme tubuh. Pori-pori tubuh kita juga akan mulai terbuka karena kita sudah beraktivitas. Berbeda dengan kita malas-malasan di pagi hari, apalagi berbaring mager, malas gerak di tempat tidur, itu akan berdampak negatif kepada kesehatan kita. Dengan kita bekerja, bergerak, dan mulai aktivitas di pagi hari, setelah terbangun karena burung perkutut, kita akan menjadi fresh. Organ-organ tubuh kita pagi hari akan diajarkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang masih dalam suasana hening, tenang, dan kandungan zat-zat di dalam udara itu masih bersih. Jadi keuntungan yang kedua adalah yang berkaitan dengan kesehatan. Selanjutnya yang ketiga, Parandoro, setelah tadi yang pertama beribadah, kemudian yang kedua adalah faktor mendapatkan kesehatan yang insya Allah akan semakin terjaga, semakin terlatih di pagi hari. Dan yang ketiga adalah faktor yang juga sangat teramat penting, yaitu faktor rezeki. Nah, Parandoro, ada yang mengatakan bahwa jika kita bangun itu didahului oleh ayam berkokok, nah maka rezeki kita itu akan dipatok ayam. Rezeki yang akan kita dapatkan sudah didahului oleh ayam. Oleh karenanya kita masih mempercayai bahwa orang-orang terdahulu mengajarkan kepada kita dengan ungkapan seperti itu dengan maksud dan tujuan yang baik. Setelah saya pikir itu juga masuk akal juga ya. Ketika kita pagi hari kita kok bangun lebih dahulu, maka kita mempunyai kesempatan yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang belum bangun tidur. Ya apapun, apabila kita beraktivitas sebagai seorang pedagang, apa yang akan kita jual di pagi hari itu misalnya kita bisa memikirkan atau kita bisa mengolah, misalnya kalau olahan makanan misalnya, atau yang pemilik rumah makan atau yang jual jajanan, itu di pagi hari seperti itu kita menjadi lebih segar rasanya, fresh untuk memulai aktivitas, mempersiapkan segala sesuatunya. Dilihat dari persiapan, manajemen waktu, kita memiliki waktu yang cukup dibandingkan dengan kita yang terbangun kok apalagi sudah didahului oleh sinar matahari. Kita akan terburu-buru, kita akan tergesa-gesa, sehingga kesannya semua apa adanya tanpa ada persiapan. Apa yang kita lakukan cenderung ya udahlah, kalau ada kata ya sudahlah seperti itu, biasanya akan hasilnya kurang memuaskan. Berbeda ketika direncanakan dengan baik, dilaksanakan dengan teratur, dan dikemas dengan cukup oke, maka segalanya itu akan menghasilkan yang tertib dan indah seperti itu. Sehingga Parandoro, makna dari kita bangun pagi kok kita akan memperoleh rezeki itu adalah sesuatu yang benar adanya, bukan hanya sekedar ungkapan. Kalau hanya ungkapan mungkin ya tidak terbukti, namun nyatanya bagi mereka-mereka yang bangun lebih pagi, mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, maka akan memperoleh hasil yang maksimal. Itulah Parandoro kurang lebih dari 3 manfaat kita ketika dibangunkan oleh si burung perkutut, atau ketika burung perkutut berbunyi di pagi hari. 3 hal itulah yang menjadi kurang lebih bahan diskusi tentang manfaat atau apa sih kode-kode alam yang ingin disampaikan oleh burung perkutut ketika manggung di waktu dini hari hingga fajar terbitnya matahari. Kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan, Parandoro. Terima kasih atas perhatian pada tayangan kami. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada hal-hal yang kurang berkenan. Pintu diskusi dan komentar kami buka selebar-lebarnya.
Dari Kabupaten Kudus, Lereng Muria, Cah Bejo pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sagung dumadi. Salam lembut, selembutnya kelembutan. Bismillahirrahmanirrahim.